Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin, Budiman Sujatmiko, mengumumkan bahwa skema baru untuk subsidi bahan bakar minyak, BBM, akan menggunakan data tunggal yang sedang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik, BPS. Data tunggal ini merupakan gabungan informasi dari 27 kementerian dan 154 program pengentasan kemiskinan, yang bertujuan untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Budiman menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai data tunggal telah berlangsung dalam rapat-rapat Kabinet Merah Putih, dengan fokus pada data subsidi energi. Meskipun tidak merinci jumlah penerima subsidi, ia menekankan bahwa PT PLN dan PT Pertamina telah menyerahkan data mereka kepada BPS. Ia juga menyebutkan bahwa ada potensi ratusan triliun rupiah dalam data subsidi yang tidak tepat sasaran, dan penyaluran akan disesuaikan berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS. Proses penyelesaian data tunggal. Data tunggal ini diharapkan dapat rampung pada akhir tahun 2024, meskipun PLT Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, tidak dapat memastikan kapan tepatnya data tersebut akan selesai. Pemerintah berharap data ini dapat digunakan tidak hanya untuk bantuan langsung tunai, BLT, tetapi juga untuk permodalan dan pemberdayaan industri serta pangan. Skema subsidi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa skema baru subsidi BBM hampir final dan menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengindikasikan kemungkinan perubahan dari subsidi BBM menjadi BLT, dengan fokus pada penyaluran yang lebih tepat sasaran. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya meningkatkan keakuratan dan efektivitas dalam penyaluran subsidi energi bagi masyarakat yang membutuhkan. Badan Pusat Statistik, BPS, sedang memproses data tunggal yang akan digunakan untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak, BBM. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting. Pengumpulan data. BPS mengumpulkan data dari 27 kementerian dan lembaga terkait, yang mencakup 154 program pengentasan kemiskinan. Ini termasuk data dari PT PLN dan PT Pertamina, yang telah menyetor informasi mereka kepada BPS. Integrasi data. Data yang dikumpulkan akan dipadukan menjadi satu kesatuan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan keakuratan. BPS bertanggung jawab untuk mengintegrasikan berbagai data yang ada, termasuk data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS, yang digunakan oleh Kementerian Sosial. Analisis dan penyaringan. Setelah pengumpulan dan integrasi, BPS akan menganalisis data untuk menentukan siapa yang berhak menerima subsidi. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerima yang tepat, sehingga subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak. Tata kelola data. Selain memproses data tunggal, pemerintah juga sedang menyiapkan tata kelola untuk memastikan pemanfaatan data tersebut efektif dan akuntabel, serta menentukan tanggung jawab atas data yang dihasilkan. BPS berharap proses ini dapat selesai pada akhir tahun 2024, meskipun belum ada kepastian mengenai waktu penyelesaian yang tepat. Perbedaan utama antara skema subsidi bahan bakar minyak, BBM, yang baru dan yang lama terletak pada pendekatan dan mekanisme penyalurannya. Berikut adalah beberapa poin kunci yang membedakan kedua skema tersebut. Basis penyaluran. Skema lama, subsidi BBM sebelumnya bersifat terbuka, di mana siapa saja dapat mengakses BBM bersubsidi tanpa adanya verifikasi atau kriteria yang ketat. Hal ini menyebabkan banyak kalangan mampu, termasuk mobil-mobil mewah, juga menikmati subsidi, sehingga seringkali tidak tepat sasaran. Skema baru. Dalam skema baru, penyaluran subsidi akan menggunakan data tunggal yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik, BPS. Data ini akan mengintegrasikan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan bahwa hanya masyarakat yang berhak yang menerima subsidi. Ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran dan memastikan subsidi tepat sasaran. Metode penyaluran. Skema lama. Subsidi diberikan dalam bentuk harga BBM yang lebih rendah secara langsung di pom bensin tanpa adanya kontrol atau pengawasan yang ketat. Skema baru. Ada kemungkinan peralihan ke model bantuan langsung tunai, BLT, di mana subsidi akan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada penerima dan meminimalkan penyalahgunaan. Pengawasan dan akurasi data. Skema lama. Pengawasan terhadap penyaluran subsidi cenderung lemah, sehingga banyak penerima yang tidak berhak tetap mendapatkan manfaat. Skema baru. Ditekankan pentingnya data akurat dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memang membutuhkan yang akan menerima subsidi. Ini melibatkan keterlibatan aparat penegak hukum untuk menindak penyalahgunaan. Tujuan dan fokus. Skema lama.
Fokus utamanya adalah pada penyediaan BBM dengan harga terjangkau tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima. Skema baru bertujuan untuk tidak hanya memberikan subsidi tetapi juga mendukung program pengentasan kemiskinan secara lebih holistik, termasuk permodalan dan pemberdayaan industri serta pangan. Dengan perubahan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem subsidi yang lebih efisien dan adil bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jumlah pasti penerima subsidi BBM yang diharapkan menggunakan data tunggal belum dirinci oleh pihak pemerintah. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin, Budiman Sujatmiko, menyatakan bahwa skema baru subsidi BBM akan memanfaatkan data tunggal yang sedang diproses oleh Badan Pusat Statistik, BPS, namun tidak memberikan angka spesifik mengenai jumlah penerima. Budiman menekankan bahwa data ini akan mencakup informasi dari 27 kementerian dan 154 program pengentasan kemiskinan, dengan tujuan untuk memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Ia juga menyebutkan adanya potensi ratusan triliun rupiah dalam data subsidi yang tidak tepat sasaran, tetapi tidak menjelaskan berapa banyak penerima yang akan terdaftar berdasarkan data tunggal tersebut. Proses pengolahan data diharapkan selesai pada akhir tahun 2024, meskipun BPS belum dapat memastikan waktu penyelesaiannya.